Selamat pagi, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Maximus Malkehi SPD. Saya guru bimbingan konseli di SMP Negeri 3 Sakarmese, Kabupaten Manggarai. Saya juga sebagai mahasiswa PPJ dalam jabatan kategori 2 program studi bimbingan konseli di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan uji kinerja dengan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan topik manajemen waktu. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap, anak-anak. Siap. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan doa agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Pak minta kesediaan salah satu. Ayo, siapa yang berani? Bilang, oke, bilang pimpin kita dalam doa. Kita mesti berdoa ya. Bapak Guru serta teman-teman yang saya kasih, marilah kita berdoa Dalam Bapa dan Putra dan Bapa kami yang ada di surga, biarlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami setiap hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni masalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi selamatkan kami dari yang jahat. Baik, terima kasih. Ilan sudah membawa kita dalam pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita harus saling kenal satu sama lain supaya kita bisa saling mengenal. Nanti secara bergantiannya nama panggilan, dan kalau kalian asal kelasnya dari kelas berapa ya? Kalau Pak asal dari mana ya? Nama Pak Maximus Kehi, biasa dipanggil Pak Max. Pak asal dari Atambua. Perkenalkan, nama saya Sejuk Hidup, biasa dipanggil Nadia, kelas 9. Perkenalkan, nama saya Yohana Asri Antonius, biasa dipanggil Asri dari kelas 9. Perkenalkan, nama lengkap saya Yolita Kristani Mabuo, biasa dipanggil Jihan, kelas 9. Perkenalkan, nama saya Alexander Kevin Marus, bisa dipanggil Kevin dari kelas 7. Nama saya Matius Siran Gunawan, biasa dipanggil Ikan, kelas 7. Perkenalkan, nama saya Artemis Manusia Prabowo, bisa dipanggil Esi dari kelas 7. Perkenalkan, nama lengkap saya Dorothy Abdullah Kurman, nama panggil saya Ilan, saya dari kelas 7. Oke, terima kasih karena kalian sudah memperkenalkan diri, sehingga lebih enak ya kita saling mengenal. Berarti nama Kevin, Jihan, Ilan, Nadia, Asri, Rehan, Messi. Oke, kita sudah saling mengenal. Oke, baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita dipertemukan di dalam ruang kelas ini untuk melaksanakan kegiatan kita masing-masing. Baik Pak sebagai seorang guru dan kalian sebagai pelajar atau peserta didik. Oke, baik. Ada yang sudah tahu kira-kira hari ini kita mau melakukan kegiatan apa? Kegiatan manajemen waktu. Kegiatan Bimbingan misi tentang manajemen. Iya, kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok. Oke, Pak akan jelaskan sedikit ya supaya kalian bisa memahami apa itu bimbingan kelompok. Di dalam bimbingan konseling ada terdapat satu jenis layanan yang namanya layanan bimbingan kelompok. Nah, apa maksud dari layanan bimbingan kelompok ini? Layanan bimbingan kelompok ini adalah suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik siswa yang mengalami masalah supaya bisa mengatasi masalah
dengan cara mencari Solusi. dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi kita secara berkelompok ini kita dulu nanti sebentar kita akan membahas bersama tentang topik yang menarik. Kemudian dari topik itu kita bisa mencari tahu permasalahan dan kita bisa mengatasinya. Itu pengertian dari bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada tujuannya. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, di dalam bimbingan kelompok itu tujuannya kita bisa saling berinteraksi dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling bertukar ide, pikiran maupun gagasan terhadap suatu permasalahan. Secara khusus, kita memanfaatkan dinamika kelompok itu dengan memberikan ide atau pendapat, ide atau gagasan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami. Ya, permasalahan yang sedang ataupun untuk mencegah terjadinya permasalahan itu ya. Kita mencari solusi itu tujuan daripada bimbingan kelompok. Oke. Di dalam bimbingan kelompok ini tentunya ada asasnya. Asas-asas inilah yang menjamin keberlangsungan terjadinya proses dinamika kelompok. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi kalau sebentar kalian mengungkapkan pendapat, ide atau gagasan permasalahan itu tidak perlu ragu-ragu karena kalian punya rahasia itu dijamin. Ya, nanti kita sepakat bahwa kita tidak boleh menceritakannya kepada siapa saja ya. Setelah keluar dari ruangan ini ya harus di sini, jangan dibawa keluar ya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, di dalam asas kesukarelaan ini kalian secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada rasa malu untuk mengungkapkan masalah yang dialami, sehingga kita bisa mencegah mungkin masalah yang kalian alami. Kemudian ada yang berikutnya adalah asas tadi kan keterbukaan ya, kesukarelaan ya. Kemudian ada asas keterbukaan. Kalian harus secara jujur, secara terbuka dari hati untuk menyampaikan permasalahan di kalian. Ya. Kemudian ada asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini maksudnya begini, segala sesuatu proses yang terjadi di dalam dinamika kelompok ini kita harus melakukannya sesuai dengan norma-norma, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, di sekolah maupun di keluarga ya. Jadi beberapa asas ini yang akan menjamin keberlangsungan bimbingan kelompok. Nah, kalian masih tegang ya, supaya tidak tegang ya, lihat sedikit lah. Pak bilang selamat pagi kalian dan pagi-pagi luar biasa. Coba Pak Montes Sun. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Oke, ulang lagi. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Ya, terima kasih ya. Dari tadi kalian kurang apa ini loh? Diam supaya kalian bisa apa ini. Pak, ada satu permainan ya. Permainan ini untuk memancing, mengukur daya konsentrasi kamu dalam mengikuti kegiatan ini. Ketika Pak menyebutkan angka, berarti irama tepukan tangan kalian itu mengikuti apa yang Pak sebutkan ya. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Coba kita mulai. Cek. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Nah, itu kalian tidak konsentrasi. Kenapa Pak katakan kalian tidak konsentrasi? Tadi kan sudah sepakat. Kalau Pak menyebutkan kata tepuk, berarti kalian tepuk ya. Saya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Berarti jangan tepuk. Karena tidak ada kata tepuk. Sudah mengerti? Siapa? Itu salah satu permainan untuk bisa meningkatkan kalian lebih konsentrasi ya. Buktinya kalian belum konsentrasi ya. Ya, supaya kalian lebih konsentrasi kita ulang lagi. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 3. Masih ada yang belum konsentrasi. Ya, ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2,
satu. Mungkin kita konsentrasi. Ya, supaya konsentrasi kita ulas lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, satu. Ikuti instruksinya. Pak kalau bilang tepuk satu baru tepuk. Kalau Pak bilang satu, tepuk satu, tepuk dua, satu. Oh. Ya, artinya itu adalah salah satu game atau permainan supaya kalian bisa aktif, serius, konsentrasi dengan topik yang akan kita bahas. Baik, tadi kan kita sudah jelaskan bahwa hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Pak harap kalian bisa mengikutinya dengan aktif ya. Dengan aktif untuk menyampaikan segala hal yang kalian alami. Kemudian kalian juga jangan ragu, jangan takut. Karena apa? Pak tegaskan sekali lagi karena kita sudah ada asasnya ya. Asas dalam bimbingan kelompok ini. Sehingga kalian jangan ragu untuk mengungkapkan apapun yang kalian alami tentang topik yang nanti kita bahas. Oke. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok ini? Siap. Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, kita langsung menuju pada topiknya. Baik, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengalami berbagai jenis permasalahan ya. Ya, Pak. Permasalahan itu tidak terlepas, tidak luput daripada kehidupan Manusia. Baik saya sebagai seorang guru, termasuk saya sebagai seorang guru, kemudian di keluarga saya sebagai seorang kepala keluarga, saya mengalami masalah. Begitu kalian anak-anak peserta didik juga ya. Ya. Selalu mengalami permasalahan beraneka ragam, baik di bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Setiap orang mengalami permasalahan. Nah, di dalam permasalahan itu kita mengenal yang namanya adanya waktu ya. Ya, Pak. Waktu itu sangat berharga untuk kita. Jadi hari ini supaya kita bisa mengetahui tentang bagaimana cara kita menggunakan waktu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus melakukan manajemen waktu. Topik yang kita bahas ini yang sangat menarik ya. Topik ini berhubungan dengan manajemen waktu. Coba, siapa yang tahu kira-kira apa itu manajemen waktu? Coba ya. Cara kita mengatur waktu. Iya, cara kita mengatur waktu ya. Manajemen waktu itu suatu cara yang dilakukan agar kita dapat mengatur waktu. Ayo, siapa lagi yang bisa? Apa itu manajemen waktu? Ayo, Kevin. Manajemen waktu itu mengatur waktu. Bagaimana cara kau mengatur waktu di rumah, di sekolah, tempat bermain? Bagaimana caranya? Oke, mungkin Kevin masih merenung, merefleksi kembali. Dia punya pengalaman tentang waktu. Mungkin ada yang mengungkapkan, Nadia mungkin bisa mengungkapkan. Membagi-bagikan waktu ya. Manajemen waktu berarti membagi waktu ya. Berusaha untuk membagi waktu ya. Coba Jihan bisa mengungkapkan kira-kira apa hambatan-hambatan yang Jihan alami mengatur pengaturan waktu, cara mengatur waktu dulu. Hambatan ya, Pak. Kalau misalnya saya disuruh untuk melakukan pekerjaan rumah, saya terhambat karena saya masih bermain HP. Masih bermain HP ya, itu salah satu cara kita tidak menggunakan waktu dengan efektif. Ketika disuruh oleh ayah atau ibu, orang tua untuk mengerjakan sesuatu, ya masak nasi atau rebus air panas, kalian tidak sementara ini si online ya. Iya, Pak. Online terus ya. Terakhir yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Kenapa tidak bisa mengatur waktu yang baik? Dan ini kesian ketika orang yang berada di sekitar kita tidak terjadi komunikasi yang efektif. Oke. Kalau Jihan dia sering menggunakan waktunya untuk bermain HP. Oke, itu permasalahan dari Jihan. Siapa lagi? Nama siapa? Gilang. Kira-kira permasalahan ini mengatur waktu itu seperti apa? Atau sibuk bermain bersama teman-teman sehingga tidak mengerjakan tugas di dalam rumah. Sibuk bermain bersama teman-teman sehingga Tidak mengerjakan pekerjaan yang ada di dalam rumah. tidak mengerjakan pekerjaan yang ada di dalam rumah. Ya. Kita lebih sibuk. Kenapa? Kenapa kita sibuk? Karena kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Kayak mengatur waktu hanya untuk bermain. Dan hasilnya apa yang kita lakukan itu tidak efektif. Kayak
Satu lagi yang menyebabkan permasalahannya tentang waktu. Waktu belajar di sekolah, kerja tugas, bagaimana, terus di rumah apakah ada prospek belajar atau tidak, bagaimana ya, coba ungkapkan saja manajemen waktu supaya kalian bisa tahu bagaimana cara manajemen waktu yang baik. Ya, coba nama siapa? Messi, Lionel Messi, Argentina. Ya, bagaimana Lionel Messi? Menurut saya waktu itu ada jam bermain dan ada jam bekerja. Ada jam bermain dan ada jam bekerja, itu manajemen waktu. Salah itu Messi. Ya, itu manajemen waktu itu seperti itu. Ada jam untuk kerja, ada jam untuk Bermain. ada jam untuk Belajar. ada jam untuk apa lagi? Membantu Beristirahat, rekreasi, berolahraga. Itu ada jamnya, itu namanya manajemen waktu. Nah, ini Messi sudah membuka kita punya pikiran. Setelah tadi yang Messi katakan itu, kira-kira selama ini Messi sudah buat seperti apa dalam mengatur waktu? Saya sering membantu orang tua. Membantu orang tua, apalagi mengatur waktu setiap hari. Mengatur jam tidur. Atur jam tidur, bantu orang tua, apalagi Belajar. jam belajar, apalagi ya itu hal yang dialami oleh Messi ya. Dia mengatur waktu untuk belajar, tidur, berolahraga, bermain. Ayo, siapa lagi yang mengungkapkan permasalahannya atau hambatan-hambatan yang dialaminya mengatur waktu? Coba kalian bisa berpikir kira-kira selama ini saya ini menggunakan waktunya seperti apa? Waktu saya belajar di rumah, waktu saya belajar di sekolah, tugas saya di rumah dikerjakan atau tidak, kemudian waktu saya dengan teman bermain bagaimana, waktu bermain HP, waktu nonton TV, apakah semuanya sudah berjalan dengan baik? Ingat, satu hari itu ada 24 jam. Berapa jam yang sudah kita gunakan untuk membuat suatu hal yang berharga, untuk belajar, untuk mendapatkan sesuatu? Coba kalian merenung, refleksi. Setiap hari demi hari waktu terlewatkan 24 jam. Apa yang sudah kita dapatkan? Di situ kalian bisa mengetahui kira-kira selama ini saya sudah bisa menggunakan waktu dengan baik atau tidak. Coba ada yang cerita. Yang tadi masalah waktunya dia menggunakan untuk hanya bermain HP. Terus dia tadi, oh dia sudah membagi waktu. Coba dia membagi waktunya seperti apa? Membagi waktu kalau di rumah itu selalu bisa Bekerja, cuci piring, belajar. di sekolah belajar. Ya. Mudah-mudahan betul ya apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang Dilakukan. Coba percaya itu. Coba nama siapa? Asli. Ya, Asri. Kira-kira bagaimana Anda memanfaatkan 24 jam seharian untuk bisa belajar, untuk bisa membantu orang tua, untuk bisa menonton TV, bermain HP, bermain dengan teman, dan sebagainya. Pokoknya bagaimana caranya? Apakah sudah efektif atau belum? Tadi kita sudah temukan yang sudah dialami oleh Jihan itu tentang menggunakan HP. Terus ini siapa? Fitri tadi? Ilan tadi apa? Bermain. Ya, dua hal yang sudah kita temukan dalam manajemen waktu. Sebentar kita akan bahas. Oke. Bagaimana caranya? Maksudnya setiap hari itu kau buat waktunya bagaimana? Memanfaatkan waktunya bagaimana? Coba renung kembali dengan apa yang sudah Anda lakukan. Ya, selama ini bagaimana? Apakah efektif? Sering dimarahi sama mama. Sering dimarahi sama mama. Apa masalahnya? Karena Disuruh cuci piring, disuruh cuci piring. cuci piring, malah bantah orang tua gitu. Iya, malah membentak orang tua. Karena apa? Sedang buat apa itu? Main Main HP. Ujung-ujungnya bermain HP ya. Belum bisa menggunakan media sosial dengan bijak ya, menggunakan HP dengan bijak. Itu termasuk dalam manajemen waktu juga. Kita akan membahas bersama-sama tentang penggunaan waktu tadi ya. Kebanyakan menggunakan waktu untuk bermain HP, tidak belajar, tidak membantu orang tua ya. Tadi apa? Bermain dengan teman, saling bermain. Kita saling memberikan ide ya atas permasalahan yang dialami.
Dari Nadia, kira-kira permasalahan yang dialami oleh Jihan dengan Asri tentang menggunakan HP dengan tidak bijak itu seperti apa? Menurut kamu seperti apa kira-kira? Karena mereka terlalu waktu Pak, terlalu fokus pada hasil. Iya, terlalu fokus pada HP. Jangan fokus pada HP. Pekerjaan yang dilupakan. Sehingga Pekerjaan yang iya, sehingga pekerjaan dilupakan. Jadi apa yang harus dilakukan? duluan melakukan pekerjaan, setelah itu kalau Iya. sudah selesai baru main HP. Iya, salah betul. Harus melakukan hal atau pekerjaan yang utama. Apalagi sebagai seorang pelajar, harus belajar duluan. Setelah belajar baru kita main HP. Ada waktunya semua. Oke, itu dari Nadia. Dari Jihan dengan Asri sendiri, kira-kira bagaimana? Coba merefleksi kembali. Bagaimana supaya saya jangan seperti itu? Menurut Jihan? Menurut saya lebih baik untuk membuat jadwal untuk bisa mengatur waktu saya untuk membantu melakukan pekerjaan rumah dan membagi waktu untuk bermain HP. Iya, melakukan jadwal ya, membuat jadwal. Bagus, itu masukan yang bagus ya dari Jihan, sehingga semuanya bisa tersistematis, teratur, ya betul. Sehingga ada rentetan pekerjaan yang harus dilalui karena sudah diatur sesuai dengan jadwal ya. Jam 6 harus buat apa, jam 7 harus buat apa, jam 8 harus buat apa dan seterusnya ya. Menurut Asri bagaimana? Mengatur waktu untuk bekerja dan bermain. Mengatur waktu untuk bekerja dan bermain sehingga bisa melakukan pekerjaan utama yaitu Belajar. Menurut siapa? Sorry, pas selalu lupa namanya. Ilan. Menurut saya Pak harus mengutamakan hal-hal yang penting baru bermain HP. Ya, harus mengutamakan hal yang penting baru mengutamakan HP, bermain HP ya. Jangan mengutamakan HP tapi mengutamakan tugas pokok utama dulu. Sebagai seorang anak saya harus belajar. Setelah belajar saya harus membantu. Oke. Siapa lagi ya? Dari laki-laki 3 orang ini mau memberikan tips untuk supaya bisa menggunakan HP dengan baik. Bisa mengatur waktu Pak. Bisa mengatur waktu. Oke. Dari Messi ya. Messi ini kan yang sudah bisa mengatur waktu. Coba berbagi tips untuk kami ya Messi. Seperti apa? Menurut Messi, tarikan Jihan, siapa? Ilan sering bermain dengan teman. Kemudian Jihan dengan Asri sering Bermain HP. menggunakan HP tidak tepat pada waktu. Kira-kira menurut Messi apa yang harus dilakukan oleh Jihan, Ilan maupun Asri atau kita semua ke depan supaya kita jangan menggunakan waktu dengan sia-sia? Apa yang harus dilakukan? Membagi waktu jam kerja dan berarti intinya kesimpulannya membuat jadwal kegiatannya, jadwal hariannya. Ini semuanya harus teratur dan tersistematis. Oke, baik. Dalam manajemen waktu banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus tentukan prioritas utama. Prioritas utama itu kita sebagai seorang peserta didik itu tugas utama kita itu harus melakukan apa? Harus belajar. Setelah belajar sudah ada waktu belajar, mengajarkan tugas. Setelah itu baru kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Seperti main HP, nonton TV, membantu orang tua dan sebagainya. Pak, ada satu video ini yang akan menjelaskan kira-kira bagaimana kalian bisa memanajemen waktu dengan baik. Oke, kita sama-sama saksikan ya. Oke, Pak hidupkan Chromebooknya dulu. Kevin, tepuk 1, Kevin. Tepuk 2, tepuk 3, 1. Kevin tidak konsentrasi Kevin. Waktu yang kita miliki terbuang percuma, apalagi bagi anak-anak yang usia remaja, karena banyak hal yang dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang dimiliki sehingga kelak berguna bagi kesejahteraan hidup di masa mendatang. Namun banyak remaja yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Terbukti masih banyak anak yang terlihat melakukan kegiatan-kegiatan
di rumah. Antara lain, membereskan pekerjaan rumah tangga sehingga dapat meringankan kesibukan orang tua sekaligus menunjukkan dharma bakti kita terhadap orang tua. Namun, yang perlu diingat di sini bahwa jangan sampai kegiatan membantu pekerjaan orang tua ini menyita waktu dan tenaga sehingga menyebabkan kegiatan yang lainnya yang semestinya diselesaikan menjadi terganggu. Yang kedua yaitu kegiatan di sekolah. Kegiatan sekolah ini mencakup dua hal, yaitu yang pertama kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler yaitu kegiatan belajar mengajar, sementara kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat pelajar terhadap bidang keterampilan tertentu, misalnya bidang kesenian, kepramukaan, dan sebagainya. Di samping dua kegiatan tersebut masih terdapat satu lagi kegiatan sekolah yang harus diselesaikan oleh siswa di luar jam pelajaran, yaitu berupa penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tertentu, misalnya pemberian tugas pekerjaan rumah. Yang ketiga yaitu kegiatan sosial. Kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi siswa sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini adalah antara lain mengikuti pergaulan siswa dengan teman-temannya. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dijaga kelangsungannya dan jangan sampai antara kegiatan yang satu mengganggu kegiatan yang lainnya sehingga semuanya bisa saling mendukung mewujudkan satu keberhasilan, baik dalam status sebagai siswa maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karena kita masih dalam status sebagai siswa yang tugas pokoknya belajar atau menimba ilmu demi persiapan masa depan, maka kegiatan utama yang perlu diselesaikan dan diperoleh perhatian yang paling besar adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dengan demikian, dalam pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari, pembagian porsi waktu terbanyak adalah menyelesaikan kegiatan sekolah. Nah, berikut ini ada contoh jadwal kegiatan kita sebagai pelajar. Contohnya sebagai berikut. Pada pukul 4 pagi, kegiatan yang dilakukan adalah bangun pagi, Sudah bisa pergi jam 4. subuh bagi mereka yang menjalankan, dilanjutkan dengan membantu pekerjaan orang tua. Kemudian jam 5:30 hingga jam 6 pagi berolahraga sebentar. Kemudian jam 6 sampai jam 6:30 pagi persiapan berangkat ke sekolah. Kemudian jam 7 hingga jam 1:30 siang melakukan kegiatan belajar di sekolah. Kemudian jam 1:30 hingga 3:30 siang ini akan dimanfaatkan untuk istirahat siang. Kemudian 3:30 hingga jam 5 sore kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau kegiatan karang taruna di dalam masyarakat. Kemudian jam 5 hingga jam 6:30 sore kegiatan membantu orang tua. Dilanjutkan jam 7 hingga jam 9 untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian jam 9 malam dijadwalkan untuk tidur. Nah, ini adalah contoh jadwal kegiatan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian bisa membuatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mengatur waktu belajar. Jadwal kegiatan yang saya contohkan tadi merupakan jadwal kegiatan yang berlangsung selama hari masuk sekolah. Sedangkan pada saat libur kegiatan sekolah bisa diganti dengan kegiatan rekreasi atau membantu orang tua menurut keadaan masing-masing. Apabila jadwal kegiatan yang telah disusun tersebut ditaati pelaksanaannya secara disiplin, maka kecil kemungkinan bagi kita melakukan kegiatan iseng yang hanya menimbulkan keresahan. Kegiatan belajar merupakan kegiatan utama bagi seorang pelajar. Untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi harus didukung dengan kegiatan belajar yang rutin dengan frekuensi yang tetap. Hukum Jos mengemukakan bahwa belajar 4 hari masing-masing 1 jam lebih efektif
membaca. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang tenang. Kita tidak akan bisa belajar dengan baik apabila masih terdapat tugas dari orang tua atau pihak lain yang dipercayakan kepada kita dan tugas tersebut belum terselesaikan. Demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan kita berkonsentrasi pada materi yang dipelajari. Nah, berikut ini ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik. Di antaranya yang pertama, setelah tidur siang sekitar pukul 4 sore hingga jam 5 sore. Kemudian yang kedua, setelah subuh sekitar jam setengah 5 hingga jam setengah 6. Kemudian yang ketiga, setelah makan malam sekitar jam 7 hingga jam 8 malam. Waktu belajar yang efisien antara lain 1 sampai 2 jam. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat untuk mengendorkan saraf otak yang terlalu tegang, sehingga saat meneruskan belajar tubuh terasa segar kembali. Berikut ini ada kiat-kiat Nah, ini kiat untuk mengatur waktu belajar. oleh Amy Saison Jangan dalam lupa. buku berjudul Sekolah. Berikut ini adalah kiat-kiat yang beliau Coba tulis. lihat baik-baik. Tadi sudah buat jadwal belajar. Ini Yang kiat pertama, pertama. tetapkan prioritas. Iya, tetapkan Kalau ada yang harus prioritas. dikerjakan, buatlah daftar apa saja yang harus dan akan dikerjakan. Kemudian urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensi. Kemudian yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Jika terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Kemudian yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Kemudian yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Waktu untuk penyegaran membantu kita agar tetap sehat secara mental dan fisik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jangan menunda-nunda pekerjaan. Banyak orang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. Nah, demikian tadi materi tentang Ya, ulang materi bagaimana cara mengatur waktu dengan baik ya. Dari tadi kita sudah menyaksikan videonya, sudah dijelaskan satu persatu tentang bagaimana caranya. Itu sesuai dengan apa yang tadi kita sudah bahas bersama, sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi ya. Jadi yang pertama itu buat jadwal belajar dulu ya. Nanti kalian buat jadwal belajar di rumah supaya kalian punya kegiatan itu bisa apa, TV? Teratur. Nah, fokus ya, teratur ya. Setelah itu kalian tipsnya itu yang tadi itu membuat apa tadi? Tentukan jadwal. Terus ya tentukan hal-hal yang bersifat prioritas. Misalnya tingkat kepentingan atau urgensi yang pertama itu prioritas saya harus buat apa? Misalnya sebagai peserta didik tugas utama saya apa? Belajar. Setelah belajar nomor 2 mungkin bantu orang tua dan seterusnya ya. Berarti kiat-kiat tadi sudah dibagi. Pagi luar biasa. Nah, karena kita dari tadi ya, sudah siang ya sekarang. Kenapa kita harus semangat pagi supaya setiap hari itu pagi kita masih pagi supaya tetap semangat ya. Oke, pada satu permainan ini di depan kalian ini sudah ada toples ya. Ada toples, kemudian ada lagi dengan botol yang sudah dipotong ya. Botol yang sudah dipotong, kemudian ada permen. Nah, ini adalah media yang Pak gunakan untuk kalian supaya bisa memahami bagaimana pentingnya mengatur waktu atau manajemen waktu. Baik, kita lihat. Ini toples ini kita lambangkan dengan waktu 24 jam, satu hari 24 jam. Kemudian
Yang potongan botol aqua ini kita lambangkan dengan kegiatan utama kalian sebagai peserta didik, yaitu belajar. Kemudian permen ini adalah kegiatan selingan kalian, bermain HP, bermain dengan teman, bermain bola, Oke, kita akan melihat bagaimana cara permainan. Oke, cara permainan, kita masukkan permen duluan ya. Masukkan permen duluan. Ternyata juga tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Kita kembali pada simulasi pertama tadi ya. Kita keluarkan lagi. Ini ada 3 simulasi. Kita keluarkan lagi ini. Kita masukkan ini. Kita masukkan ini ya. Oke. Ini sekarang kita jelaskan sudah ya. Ini. Jadi ini bermakna waktu kalian belajar. Kemudian kalian belajar. Ya belajar. Kalian belajar. Dari sini belajar ya. Setelah belajar. Kemudian setelah belajar baru kita isi dengan kegiatan yang lain, bermain selingannya, waktu selingan dan seterusnya, bermain selingan, terus bermain. Kemudian isi lagi dengan kegiatan belajar, isi lagi dengan kegiatan belajar. Kemudian bermain. Bermain. Belajar dulu baru bermain ya. Satu hari itu penuh dengan kita punya aktivitas belajar dan bermain. Sudah mengerti maksudnya? Sudah, Pak. Sementara tadi simulasi yang kedua kita keluarkan. Kita isi semua. Kita isi semua permennya. Ya, isi semua permennya. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah bermain, kamu sudah bermain ini ya? Ini kegiatan bermain HP dan sebagainya. Baru belajar. Tidak bisa tutup. Bahkan tidak bisa masuk. Sehingga kamu punya kegiatan untuk belajar keluar. Lebih banyak permainan. Sudah mengerti maksudnya? Sudah. Tepuk tangan untuk permainan ini. Apa? Kenapa kalian bisa mau bermain? Coba bagikan permainan itu kepada kalian. Coba satu orang dapat 2. Kenapa lebih suka bermain dan belajar? Ambil dua. Ambil dua. Bagi ke teman. Ya. Ambil. Sudah dapat. Oke. Nah, sama-sama sekarang kita makan permen. Buka permen. Buka permen. Makan. Ya. Pintunya belum dapat. Sudah, Pak. Nah, buka permennya makan ya. Rasanya bagaimana? Enak, Pak. Ya, manusia itu maunya hidup enak ya. Iya. Tanpa melakukan suatu hal maunya hidup enak. Seperti permen yang kita makan ini. Enak. Pokoknya makan enak. Ya, tidak mau bersusah-susah dulu. Merasakan hal yang enak, dia mau enak terus. Padahal dia tidak mau bekerja, tidak mau belajar ya. Seperti tadi. Keenakan bermain terakhir lupa waktu Belajar. karena permennya manis sehingga maunya main terus, nonton HP terus. Sudah bisa dipahami? Maksud, ya, itulah maksud dan makna. Setelah dengar ini jangan bermain terus ya, seperti permen tadi ya. Harus belajar dengan diisi dengan bermain. Oke, baik. Pak akan membagikan LKPD ya. Nanti dikerjakannya. Dikerjakan, kasih ke teman-teman. Oke, semua sudah dapat. Itu ada LKPD. Nanti kalian, ayo. Tapi yang tidak Belum dapat. Siapa yang belum dapat? Kerja itu lihat pada poster manajemen waktu ini ya. Ini gambar tentang jam. Ada orang tarik jam supaya bisa mundur kembali. Padahal pada kenyataan jam itu tidak bisa mundur ya. Dia sudah berjalan berarti tidak mundur. Nanti kamu
Merefleksinya melalui gambar itu baru kamu apa? Kerja itu tugas ya. LKPD itu ya, refleksinya melalui poster manajemen waktu itu baru kamu gambar LKPD. Belum ada yang datang? Atau sudah? Ya, ini. Jadi kamu pegang banyak kertas sekarang. Ini jadwal kegiatan belajar. Sama seperti yang tadi dijelaskan di video. Tadi kalian tinggal isi, ditandatangani oleh orang tua dan sebagainya ya. Banyak kertas yang kalian pegang ya. Ya, Sama Pak. banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sudah dapat semua? Sudah Pak. Ya. Oke, simpan baik-baik. Itu jadwalnya ya. Jadwal kegiatan harian itu nanti kalian tulis berdasarkan apa yang sudah kita bahas bersama ya. Oke. Setelah kita mengerjakan LKPD nanti, kalian mengerjakan dari pertemuan tadi. Kira-kira menurut kalian kesimpulan yang dapat kamu tarik daripada atau yang dapat kamu petik daripada pertemuan kita pada hari ini, bimbingan kelompok dengan topik manajemen waktu kira-kira seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Coba. Kita harus lebih baik lagi dalam menggunakan waktu. Kita harus lebih baik lagi dalam menggunakan waktu. Oke, kemudian Kesimpulannya adalah saya dapat memahami dan mengelola waktu dengan efektif dan efisien serta membaca kegiatan sehari-hari di rumah. berarti kesimpulan Jihan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan ya. Mari dia dapat memahami, mengelola dan nantinya membuat jadwal belajar ya yang tadi Pak sudah bagikan. Oke, mungkin dari Kevin Bisa mengatur waktu. bisa mengatur waktu. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, kesimpulan itu mendukung tujuan kita punya kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini ya, sehingga kalian bisa memanfaatkan waktu belajar dengan baik dan efektif. Kegiatan bimbingan kelompok kita berakhir sampai di sini karena kita dibatasi oleh waktu. Nanti Pak akan membuat pertemuan selanjutnya ya. Mungkin kalian masih mau merasa untuk membahas lebih lanjut atau lebih dalam lagi ya. Kalian bisa menemui Pak di ruangan Pak punya ya. Pak punya ruangan supaya kita bisa bahas. Baik, karena tadi kita mengawalinya dengan doa, kita harus mengakhirinya dengan doa juga ya. Oke? Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa penutup? Oke, Jihan. Ya. Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi, marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Evaluasi hasil pertemuan kita hari ini ya. Nanti kalian bisa mengevaluasi kita punya kegiatan hari ini seperti apa supaya bisa ada perbaikan ke depannya ya. Oke. Yang terakhir, Pak mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari kalian semua dalam mengikuti bimbingan kelompok ini dengan topik manajemen waktu. Semoga topik ini dapat bermanfaat, berguna bagi kehidupan kalian ke depannya ya, dalam meraih cita-cita kalian. Kita tetap